Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Sidik Ahyat. Saya berasal kuliah dari desa Subang dengan NIM 031112200057. Nah, tujuan dibuatnya tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri. Langsung saja ke pembahasan. Jadi di sini itu ada tugasnya itu menganalisis laporan keuangan. Di sini saya menggunakan financial statement PTHM Sampurna pada masa periode 2021 dan 2023. Nah, di sini ada 3 analisis, yaitu yang pertama dan analisis perbandingan, yang kedua ada analisis tren, yang ketiga ada analisis common size. Nah, untuk yang pertama itu analisis perbandingan. Mungkin sebelum masuk ke penjelasan perhitungannya, saya di sini sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis perbandingan. Jadi analisis perbandingan itu adalah laporan keuangan yang dapat dilakukan dengan 2 model, yaitu dengan analisis vertikal atau statis. Nah, ini digunakan jika hanya membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam satu laporan keuangan dan hanya meliputi satu periode laporan keuangan. Lalu yang kedua itu analisis horizontal atau dinamis. Ini tuh digunakan untuk membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Terus keuntungan dalam analisis horizontal yaitu mengetahui terjadinya perubahan-perubahan terhadap komponen laporan keuangan dari periode ke periode lain. Langsung saja ke pembahasan cara menghitungnya. Jadi untuk analisis perbandingan tuh tabelnya seperti ini. Jadi ada pos dalam neraca, lalu ada periode tahun 2021 dan 2022. Lalu di sini ada naik atau turun. Ini ada dalam bentuk rupiah dan ada dalam bentuk persentasenya. Lalu di sini ada rasio. Nah, ini contoh tabel analisis perbandingan. Jadi yang pertama itu kita masukin dulu pos-pos atau akun-akun yang ada di ini financial statement PTHM Sampurna Tbk. Kita masukin dulu ke sini apa aja gitu, sama nominalnya tahun 2021 dan 2022. Lalu yang pertama itu menghitung ini naik atau turunnya. Nah, untuk cara menghitungnya itu yang bentuk nominal caranya gampang. Jadi tinggal yang ini lalu dikurangi ini. Jadi hasilnya ini yang rupiah gitu. Nah, untuk persentase itu jadi ini yang tadi hasil pengurangan dari tahun 2002 dan 2021 dibagi yang tahun 2021 lalu dikalikan 100, itu jadinya hasilnya persentase. Lalu untuk rasio itu caranya tahun 2022 dibagi tahun 2021, itu untuk cara menghitung rasionya. Ke bawahnya tinggal sama aja cara menghitungnya. Jadi kalau untuk di Excel itu enak, jadi tinggal diturunin aja ke bawah gini. Nah, tinggal digituin aja, enak kalau Excel tuh. Untuk caranya seperti tadi, di sini ada kas, akun kas dan setara kas itu di sini mengalami naik karena kan nominal di tahun 2022
lebih besar daripada dari tahun 2021 gitu. Jadi di sini naik, nggak minus. Nah, ini persentasenya 85,57, rasionya 1,86. Nah, ini untuk piutang ada pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi. Di sini yang pihak ketiga mengalami penurunan karena yang piutang tahun 2021 lebih besar daripada 2022. Jadi ini dikurangi ini, jadi akan pasti minus. Jadi disebutnya penurunan. Ini persentasenya juga minus, ini rasionya 0,96. Ini masih banyak akun-akunnya. Kalau misal ini ke bawahnya sama aja, jadi tinggal ya di ini aja di kebawahin gitu. Cara menghitungnya tadi seperti tadi, semuanya sama aja. Yang ini ada interpretasi. Kas terjadi kenaikan sebesar 8 juta atau sekitar 85,57%, yaitu kenaikan dari tahun 2021 sebesar 9 sekian menjadi 17 sekian pada tahun 2022. Kasnya itu jadi mengalami kenaikan pada tahun 2022 di laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk ini piutangnya itu terjadi penurunan sebesar 54, sekian atau sekitar 1,86% dari tahun 2021 sebesar 2 sekian menjadi 2.896 sekian pada tahun 2022. Ini karena di sini nggak ada total piutangnya, jadi saya totalin yang tahun 2021 dan 2022, didapatlah segini total piutangnya. Untuk selisihnya itu segini untuk persentasenya. Lalu di sini yang ketiga terjadi kenaikan pada persediaan sebesar 1.967 juta sekian atau sekitar 12,44% dari tahun 2021 sebesar 15.813 sekian menjadi 17.781 sekian pada tahun 2022. Jadi persediaannya di sini mengalami kenaikan sebesar 12,44%. Di sini aset lancarnya juga mengalami kenaikan sebesar 17,85%. Lalu di sini ada terjadinya penurunan aset tetap sebesar 138 juta sekian atau sekitar 2,25%. Lalu ini laporan laba rugi. Kalau tadi itu kan laporan ini keuangan. Nah, kalau tadi itu ini laporan posisi keuangan atau neraca. Sekarang pada laporan laba rugi perusahaan PT HM Sampurna Tbk. Sini penjualan bersihnya itu mengalami penurunan. Mungkin hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya di pasaran gitu, atau enggak ya produksinya emang lebih sedikit daripada tahun 2021. Jadi penjualan bersihnya mengalami pengurangan. Beban pokok penjualannya juga ini
berkurang gitu, karena kan penjualannya mengalami penurunan, jadi si beban pokok penjualannya juga ikut turun. Lalu didapatlah ini laba kotornya meningkat sebesar 10,70% atau 853 juta sekian. Ini cara menghitungnya sama seperti tadi yang di atas, sama aja. Ini sama, ini juga sama caranya ya sama yang tadi pertama awal dijelaskan. Jadi tinggal di slide ke bawah aja biar cepet gitu, tinggal di ya. Nah, untuk interpretasinya itu jadi ini, yang pertama itu terjadi penurunan pada penjualan bersih sebesar 5.877 juta sekian atau sekitar 10%, 10,98% dari tahun 2021 sebesar 53.555 juta sekian menjadi 47.628 juta sekian pada tahun 2022. Nah, hal ini terjadi karena barang yang dijual di pasaran kurang laku atau ada pengurangan jumlah produksi dibandingkan tahun 2021. Yang kedua itu terjadi kenaikan terhadap laba kotor sebesar 853 juta sekian atau sekitar 10,70% dari tahun 2021 sebesar 7.981 juta sekian menjadi 8.835 juta sekian pada tahun 2022. Kali ini bisa terjadi karena ini tadi kan beban pokok penjualannya mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021. Beban pokok itu disebabkan oleh karena mungkin bisa jadi penjualan yang tadi itu kan mengalami penurunan atau emang jumlah produksinya dikurangkan pada tahun 2022 gitu. Nah, untuk ini yang ketiga terjadi kenaikan terhadap laba periode berjalan sebesar 1.865 juta sekian atau sekitar 35,62% dari tahun 2021 sebesar 3.048 juta sekian menjadi 4.133 juta sekian. Nah, tadi ini untuk cara menghitung ini metode analisis perbandingan pada financial statement PTHM Sampurna Tbk. Cara menghitungnya seperti tadi, ini tinggal yang cara menghitung ini pada tahun 2022 dikurangi tahun 2021. Untuk persentasenya itu jadi seperti ini, yang nominal dijumlahkan tadi Rp dibagi yang tahun 2021 dikalikan 100, jadi hasilnya persentase. Untuk rasio itu tahun 2022, nominal tahun 2022 dibagi tahun 2021, jadi hasilnya rasio. Nah, untuk analisis perbandingan seperti itu cara menghitungnya. Lanjut ke analisis trend. Ini saya menggunakan financial statement yang sama, masih yang sama, tinggal sama yang tadi gitu. Sini ada laporan posisi keuangan. Nah, untuk metode analisis trend itu tabelnya seperti ini, jadi berbeda dengan tadi analisis perbandingan gitu. Untuk analisis trend itu lebih sedikit gitu, tabelnya maksudnya di sininya, dan ya lebih simpel juga.
Jadi cuma satu kali menghitung gitu. Di sini ada pos-pos dalam neraca, periode, tahun, lalu di sini ada trennya. Nah, untuk analisis tren itu jadi menggunakan yang tahun 2022. Nah, untuk cara menghitungnya itu seperti ini. Jadi ini pada nominal tahun 2022 dibagi yang tahun 2021 nominalnya, lalu dikalikan 100. Jadi hasilnya segini. Jadi ke bawahnya sama aja cara menghitungnya gitu. Ini sama aja gitu. Sampai bawah sama cara menghitungnya. Nah, jadi akun-akunnya banyak, mungkin kalau misalkan dijelasin satu-satu takutnya bosen juga, dan saya pusing juga sih sebenarnya. Nah, di sini ada interpretasinya. Jadi kas, nah yang A ini kas yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 185,57% dari kas yang ada pada tahun 2021. Nah, uang kas akhir tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 85,57% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2021. Nah, uang kas akhir tahun 2022 berjumlah 85,57% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2022. Selanjutnya ada akun piutang. Piutang ini yang ada pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 98,14% dari piutang yang ada pada akhir tahun 2021. Nah, piutang akhir tahun 2022 turun sebesar 1,86% jika dibandingkan dengan piutang akhir tahun 2021. Nah, untuk piutang akhir tahun 2022 berjumlah 1,86%, lebih kecil dari piutang akhir tahun 2021. Lalu di sini ada akun persediaan yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 112,44% dari persediaan yang ada pada tahun 2021. Nah, untuk persediaan akhir tahun 2022 naik sebesar 12,44% jika dibandingkan dengan persediaan akhir tahun 2021. Lalu ini persediaan akhir tahun 2022 berjumlah 12,44%. Nah, selanjutnya itu menghitung ini laporan laba rugi perusahaan PT HM Sampurna Tbk. Untuk cara menghitungnya itu sama aja. Jadi ya tinggal ini nominal tahun 2022 dibagi nominal tahun 2021 lalu dikalikan 100. Jadi inilah hasilnya seperti ini cara menghitungnya. Tren tahun 2022 tinggal ini bawahnya sama aja. Nah, interpretasinya itu seperti ini. Jadi di sini ada akun penjualan. Penjualan yang ada pada akhir tahun 2022 itu sebesar 89,02% dari penjualan yang ada pada tahun 2021. Penjualan akhir tahun 2022 itu turun sebesar 10%,
10,98% jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2021. Nah ini tuh 10% ini tuh didapat ya dari sisanya yang ini gitu, dari 100% kan ini 89,02%, ya, sisanya ini. Nah ini tuh dikatakan menjadi penurunan karena kan kurang dari 100% gitu, jadi turun jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2021. Nah, penjualan akhir tahun 2022 ini berjumlah 10,98%, lebih kecil dari penjualan akhir tahun 2021 karena mengalami penurunan Nah, untuk ini HPP yang ada pada tahun 2022 itu sebanyak 85,21% dari HPP yang ada pada tahun 2021. Nah, HPP akhir tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar 14,79% jika dibandingkan dengan HPP akhir tahun 2021. Nah, ini mengalami penurunan yang asalnya tahun 2021 ini 45 miliar sekian. Nah, pada tahun 2022 itu jadi 38 miliar sekian gitu, jadi mengalami penurunan. Untuk beban penjualan ini ada beban usaha yang ada pada akhir tahun 2022 ini sebesar 98,3% dari beban usaha yang ada pada tahun 2021. Nah, beban usaha ini akhir tahun 2022 mengalami penurunan 1,97% jika dibandingkan dengan beban usaha akhir tahun 2021. Nah, mengalami penurunan, jadi asalnya segini pada tahun 2021, pada tahun 2022 menjadi segini, jadi mengalami penurunan sekitar 1,97% gitu. Jadi saya lupa belum ngejelasin apa itu analisis tren. Nah, saya lupa tadi belum ngejelasin analisis tren. Nah, jadi analisis tren ini atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Seperti tadi contohnya gitu pada tahun 2022 periodenya. Nah, dalam analisis tren perbandingan, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal. Nah, data yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan biasanya hanya 2 atau 3 periode saja. Hal ini disebabkan karena jika lebih dari 3 periode akan mengalami kesulitan untuk menganalisisnya lebih cepat. Nah, jadi analisis tren itu ya ini tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Itu penjelasan kurang lebihnya tentang analisis tren. Nah, selanjutnya ini ada analisis common size atau analisis persentase per komponen. Jadi analisis common size itu merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laba rugi. Nah, sebagai contoh perbandingan antara aktiva dengan persediaan atau penjualan dengan komposisi biaya. Nah, hasil analisis dibuatkan dalam bentuk persentase. Nah, tujuan analisis common size ini adalah untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap pasiva. 2. Struktur permodalan. 3. Komposisi biaya terhadap penjualan. Nah, analisis ini dilakukan dengan membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva atau total pasiva atau total penjualan.
Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang analisis common size. Ini langsung ke perhitungannya saja. Jadi untuk tabel analisis common size itu seperti ini tabelnya. Di sini saya masih menggunakan financial statement yang sama gitu. Sini ada seperti ini tabelnya. Jadi untuk cara menghitungnya itu yang pertama menghitung tahun 2021. Cara menghitungnya seperti ini. Jadi yang saya menggunakan contoh yang kas dan setara kas. Pada tahun 2021 ini nominal yang ini dibagi dengan jumlah asetnya. Nah, yang ini dibagi jumlah aset lalu dikalikan 100. Dikalikan 100 jadi hasilnya segitu. Untuk selanjutnya itu yang ini piutang pihak ketiga. Nah, caranya sama seperti tadi, jadi tinggal konsep cara menghitungnya itu sama. Jadi tinggal ini setiap akunnya gitu. Pada tahun 2021 nominal lalu tinggal dibagikan jumlah asetnya lalu tinggal dikali 100. Jadi hasilnya segini. Ini semuanya sama aja kayak tadi cara menghitungnya gitu. Yang tahun 2022 juga sama kayak tadi, cuma ini kan tahun 2022. Nah, nominal tahun 2022 dibaginya dengan yang nominal 2022 lagi jumlah asetnya gitu, tinggal dikalikan 100. Nah, cara menghitungnya seperti itu, semuanya ke bawahnya sama itu konsepnya seperti tadi. Jadi tinggal yang nominal ini gitu, dibagi dengan jumlahnya, jumlah asetnya lalu dikalikan 100 gitu. Ini untuk aset semuanya jadi sama aja sampai sini untuk aset. Nah, untuk liabilitas juga sama cara menghitungnya. Jadi yang ini nominal tahun 2021 dibagi sama ini jumlah liabilitas dan ekuitas, karena di sini kan menghitung liabilitas sama ekuitas gitu, lalu dikalikan 100. Jadi hasilnya seperti itu, semuanya sama aja. Ke bawahnya juga sama cara menghitungnya seperti tadi. Nah, untuk ini interpretasinya yaitu untuk tahun 2021 nah piutangnya itu tahun 2021 berjumlah 7% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke piutang sebesar 0,07 rupiah. Nah, untuk persediaan tahun 2021 berjumlah 37% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,37 rupiah. Nah, untuk utang usahanya itu berjumlah 10,64% dari total pasifa pada tahun 2021. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah pasifa dibiayai dengan utang usaha sebesar 0,1064 rupiah, maka 0,1064 rupiah ini merupakan utang usaha. Nah, pada tahun 2022 piutangnya itu berjumlah 5,46% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah maksudnya aktiva diinvestasikan ke piutang sebesar 0,054%. Nah, untuk persediaan pada tahun 2022 berjumlah 33,49% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,3334
Nah untuk utang usahanya itu 7,99% dari total pasifa. Nah selanjutnya itu ini laporan laba ruginya. Untuk laporan laba rugi itu yang pertama, jadi kita ininya pada penjualan bersih itu ditulis atau diketik 100% gitu. Ini juga sama 100 awalannya. Nah untuk mulai menghitungnya itu dari beban penjualan gitu. Nah, untuk mulai menghitung itu dari beban penjualan, mulai menghitung awalnya. Nah di sini cara menghitungnya yaitu, jadi ini yang nominal pada tahun 2021 dibagi dengan yang ini tahun 2021 beban pokok penjualan dibagi dengan yang ini penjualan bersihnya pada tahun 2021 lalu dikalikan 100. Jadi hasilnya seperti ini, hasilnya segitu gitu. Nah untuk tahun 2022 juga sama, tapi menggunakan yang ini nominalnya tahun 2022, yang beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersihnya gitu, lalu dikalikan 100. Ini sama, jadi laba kotornya ini dibagi dengan penjualan bersih lalu dikalikan 100. Yang ini juga sama, penjualan laba kotor pada tahun 2022 dibagi penjualan bersih pada tahun 2022 dikalikan 100. Jadi untuk konsep menghitungnya itu, di setiap ini akun dari beban pokok penjualan nyampe ke ini gitu. Nah nyampe ke ini dibaginya dengan penjualan bersihnya gitu. Jadi setiap akun-akun ini gitu dibagi ke ini penjualan bersih lalu dikalikan 100, semuanya sama gitu sampai bawah. Nah untuk interpretasinya, jadi pada tahun 2021 HPP nya itu berjumlah 85% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah pendapatan terkandung 0,85 HPP itu. Untuk beban usahanya pada tahun 2021 6% dari total pendapatan. Untuk beban pajak penghasilannya itu tahun 2021 berjumlah 2% dari total pendapatan. Nah untuk tahun 2022 HPP-nya 81,45% dari total pendapatan. Untuk beban usahanya pada tahun 2022 berjumlah 6,30% dari total pendapatan. Lalu beban pajak penghasilan ini berjumlah 2,40% dari total pendapatan. Nah mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang analisis perbandingan, metode analisis tren, metode analisis common size. Mohon maaf jika ada salah penjelasan dari saya atau salah kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.